Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Nur Masrurah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam di Indonesia. Namun untuk bab ini lebih ke aspek sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam memiliki ciri yang sangat khas dibandingkan pendidikan di negara lain, terutama saat kedatangan kolonialisme atau Eropa di Indonesia. Ciri khasnya, pada masa itu mereka masih menerapkan sistem tradisional, yaitu dengan menggunakan pendidikan di masjid maupun di surau. Namun setelah adanya kolonialisme, pendidikan Islam mulai mengadopsi aspek pendidikan tertentu dari Eropa, yaitu dengan modernisasi. Sebenarnya ini bukanlah hal yang baru, namun hal ini sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun terakhir. Hal ini terlihat dari adanya beberapa madrasah yang menerapkan sistem kurikulum klasikal, yang akhirnya mempengaruhi sistem pendidikan tradisional seperti pondok pesantren. Nah, sistem madrasah atau pesantren ini memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama yaitu sebagai pusat penyaluran ilmu agama, yang kedua penjaga tradisi Islam, dan yang ketiga mencetak generasi ulama. Nah, dari ketiga hal ini, yang pertama kan penyaluran ilmu agama. Nah, jadi di pesantren ini penyaluran ilmu agama ini lebih ditekunkan. Ilmu agama ini lebih ditekunkan. Nah, sedangkan yang kedua penjaga tradisi Islam. Nah, contohnya seperti di Masjid Kudus. Nah, kan ada menara di sampingnya Masjid Kudus. Nah, itu kebanyakan dijaga oleh masyarakat sekitar. Nah, di situ ada juga pesantren. Jadi para santri itu juga menjaga tradisi Islam zaman dahulu. Nah, yang ketiga mencetak generasi ulama. Nah, ulama-ulama yang terkenal sekarang itu dulunya juga belajar di pondok pesantren seperti Gus Baha, Gus Al-Kausar, atau yang ada di pondok pelosok itu. Nah, seperti itu. Nah, dalam proses belajar mengajar dan manajemen pun biasanya dikelola oleh kiai. Nah, kalau di Jawa itu kita biasa menyebutnya sebagai kiai. Nah, sedangkan di Sumatera kita kebanyakan mereka menyebutnya dengan syekh. Nah, sedangkan di wilayah timur mereka menyebutnya dengan istilah tuan guru. Nah, sejak kedatangan Belanda, pesantren mulai menyesuaikan pendidikan modern demi kelangsungan hidup tanpa menghilangkan dasar pedoman mereka. Nah, contohnya di pesantren Islam zaman sekarang yang modern, yaitu seperti Gontor atau Pondok Assalam. Nah, pesantren ini kemudian menjadi madrasah yang sebenarnya merupakan revolusi dari sekolah Belanda yang menerapkan sistem klasikal atau sistem kelas bertingkat. Nah, beberapa hal yang membedakan dari pesantren yaitu yang pertama menerapkan sistem tradisional, tidak menerapkan tingkatan tertentu, sedangkan madrasah memiliki tingkatan tertentu. Nah, contohnya ada RA. Nah, RA ini setingkat dengan TK atau taman kanak-kanak. Yang kedua ada MI. Nah, MI ini setingkat dengan SD. Nah, kemudian ada MTS. MTS setingkat dengan SMP, dan yang terakhir ada MA. MA ini setingkat dengan SMA. Nah, kedua, pesantren tidak memiliki kurikulum tetap. Nah, kurikulum tetap ini tidak memiliki kurikulum tetap, namun kurikulumnya ini ditetapkan oleh kiai sesuai kehendak kiai. Nah, kemudian sedangkan madrasah memiliki kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya ada kurikulum KTSP, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka yang kita gunakan sekarang. Nah, kemudian yang ketiga, muatan pendidikan pesantren semuanya berbasis agama. Contohnya di pesantren ada kitab Ta'lim Muta'alim, ada Bulughul Maram, Nahwu, Shorab, itu semua berbasis agama. Sedangkan di madrasah mereka juga mengajarkan tentang ilmu agama, namun juga mempelajari pengetahuan umum seperti IPA, IPS, PKN, dan lain-lain. Nah, kedua tingkat pesantren dan madrasah di Indonesia menunjukkan bahwa mereka masih menempatkan posisi penting pendidikan Islam di tengah perubahan politik, budaya, sosial, dan agama. Jumlah siswa yang belajar di pesantren atau madrasah sekitar 35% siswa yang ada di Indonesia dan terus meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin dari pesantren ke madrasah transformasi pendidikan Islam.
Nah, transformasi tersebut dimulai sejak awal abad 20, yaitu sekitar tahun 1901. Nah, di mana pemerintah membangun sekolah modern dan juga memperkenalkan tentang politik etis. Apa itu politik etis? Nah, politik etis itu merupakan politik balas budi, yaitu politik dari Belanda yang menunjukkan kepedulian terhadap pribumi. Nah, para tokoh politik etis tersebut berasal dari Belanda, di antaranya Abraham Kuyper, yang merupakan Perdana Menteri Belanda. Ia menyebutkan kemajuan negeri Belanda dicapai berkat pengorbanan rakyat Indonesia, sehingga Belanda mempunyai hutang budi terhadap Indonesia. Nah, selanjutnya, kebijakan dari politik etis tersebut memperkenalkan pendidikan dengan sistem sekolah khusus atau volksskolen atau sekolah rakyat. Hal tersebut untuk bertujuan membekali pendidikan dasar bagi para pribumi. Nah, sehingga jadi para pribumi ini juga berhak menempuh pendidikan. Jadi tidak hanya golongan atas saja. Nah, selanjutnya, pada awalnya sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1860-an di beberapa kota di Indonesia, khususnya di Batavia. Namun karena kurangnya sambutan positif dari Batavia maupun Semarang, nah jadi sekolah ini berpindah ke Sumatera Barat. Di sana mereka mendapatkan sambutan positif dan antusiasme dari masyarakat. Alhasil, sekolah ini mampu melahirkan para elit terpelajar. Contohnya seperti Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Tan Malaka, Agus Salim, dan lain-lain. Nah, selain itu, mereka juga merupakan orang yang berpengaruh bagi sejarah kemerdekaan di Indonesia. Nah, pada saat yang sama, kaum terpelajar juga melanjutkan studi ke Kairo sebagai tujuan ilmu bagi mahasiswa. Kairo membekali para mahasiswa dengan gagasan reformisme dan modernisme. Yang tak kalah penting, Kairo juga menjadi pusat aktivisme politik di kalangan mahasiswa dan yang datang ke kota ini, dan jumlahnya pun terus meningkat setiap tahunnya. Pada akhirnya, gagasan yang diperoleh dari Kairo mempercepat transformasi pendidikan Islam di Indonesia, ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh para alumni yang dari Kairo, dengan mengadopsi sistem modern dari sekolah Belanda dan juga pendidikan Islam yang mereka dapatkan di Kairo sana. Nah, akhirnya muncullah berbagai lembaga pendidikan Islam yang salah satunya pendidikan madrasah. Dengan demikian, madrasah tidak hanya memperkenalkan metode, tapi juga sistem pengajaran baru seperti kelas paralel, menggunakan modul, mempelajari pengetahuan umum dan Islam, dan juga membuat forum untuk menyebarkan ide-ide Islam. Nah, pada akhirnya madrasah mampu melahirkan umat Islam yang terpelajar, modern, dan berkemajuan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.